Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pengukuran satuan panjang. Sebelumnya, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Alat ukur panjang. Yang pertama, yang biasa kita ketahui di kehidupan sehari-hari itu ada penggaris. Penggaris biasa digunakan untuk mengukur panjang buku, pensil, penghapus, dan lain sebagainya yang ukurannya di bawah 1 meter. Yang kedua ada meteran saku. Meteran saku digunakan untuk mengukur meja, pintu, jendela, dan lainnya. Yang ketiga ada meteran pita yang biasa digunakan untuk mengukur panjang kain. Yang keempat ada meteran roll besar untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Tangga satuan panjang. Nah, di sini selain ada satuan sentimeter, kalian juga akan belajar tentang tangga satuan panjang. Dimulai dari yang paling atas ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Nah, di situ ada keterangannya. Km itu kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm sentimeter, desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Setiap turun satu tangga dikali 10. Dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Biar lebih ingat, kita bisa nyanyikan. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau sudah hafal, di sini ada hubungannya pada tangga satuan panjang. Kita bisa peroleh 1 kilometer itu sama dengan 10 hm, karena turun satu tangga. 1 hm sama dengan 100 meter. Karena turun berapa tangga dari HM ke M? Turun 2 tangga. Maka dikali 10, dikali 10 lagi. Gitu. Dan seterusnya kalian bisa lihat pada tabel yang sudah diberitahu. Operasi hitung satuan panjang. Berdasarkan hubungan antara satuan panjang, kita dapat memanfaatkannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Contohnya, 50 desimeter ditambah 0,1 kilometer sama dengan meter. Nah, kedua satuan ini kan berbeda. Yang 1 desimeter, yang 1 kilometer. Kita ubah keduanya menjadi meter. Nah, pertama, kita tahu 1 desimeter itu sama dengan dari desimeter ke meter. Itu naik atau turun? Ternyata dari desimeter ke meter itu naik. Kita lihat tangganya di sebelah kiri. Naik 1 tangga maka dibagi 10. Jadi 50 desimeter itu sama dengan 50 dibagi 10 meter sama dengan 5 meter. Yang kedua, 1 kilometer ke meter. Dari kilometer ke meter itu turun berapa tangga? 1, 2, 3. Jadi turun 3 tangga. Karena turun 3 tangga maka dikali 1000 meter. Jadi 0,1 kilometer sama dengan 0,1 dikali 1000 meter sama dengan 100 meter. Karena keduanya sudah sama-sama meter, jadi kita tinggal jumlahkan. 50 desimeter ditambah 0,1 kilometer sama dengan 5 meter ditambah 100 meter. Jadi jawabannya sama dengan 105 meter. Kemudian untuk contoh yang kedua, 47 dekameter dikurang 40 desimeter sama dengan berapa desimeter?
Nah, di sini ada satu yang sudah desimeter, yang satunya belum. Berarti kita ubah dekameter ke desimeter. Ternyata dari dekameter nih, dari tangga yang di sebelah kiri, dekameter ke desimeter itu turun 2 tangga. Maka dikali 100 desimeter. Jadi 47 dekameter sama dengan 47 dikali 100 desimeter sama dengan 4.700 desimeter. Nah, langsung kita hitung karena dua-duanya sudah menjadi desimeter. 47 dekameter dikurang 40 desimeter sama dengan 4.700 desimeter dikurang 40 desimeter. Sama dengan hasilnya 4.660 desimeter. Selain operasi hitung satuan panjang, kita juga akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, contohnya nih, sebuah tongkat diketahui panjangnya 120,3 cm. Pembulatan terdekat untuk panjang tongkat adalah 120 cm. Kenapa 120 cm? Sesuai dengan pembulatan yang sebelumnya kita sudah pernah pelajari, kalau di belakang koma atau persepuluhannya kurang dari 5, angka 5 berarti kita bulatkannya ke bawah atau kita hilangkan angka yang di belakang komanya. Tapi kalau yang di belakang komanya persepuluhannya itu di atas 5, 5, 6, 7, 8, 9, maka kita bulatkan ke atas. Angka satuannya kita tambah 1. Nah, karena 120,3 angka persepuluhannya itu 3, jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 120. Kalau di belakang komanya lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas. Yang kedua, panjang sebuah tali sepatu diketahui 39,8 cm. Pembulatan terdekat untuk panjang tali sepatu tersebut adalah 40 cm. Kenapa 40 cm? Karena angka di belakang koma atau persepuluhannya lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke atas. 39 ditambah 1 sama dengan 40. Yang ketiga, panjang sebuah pensil diketahui 15 cm, 7 mm. Pembulatan terdekat untuk panjang pensil adalah 16 cm karena di sini dia lebih dari 7 mm. Kalau lebih dari 7 mm, berarti kita bulatkannya ke atas. Karena kan dari 0 ke 1 cm itu sama dengan 10 mm. Jadi kan 7 itu dekat ke 10 mm, maka kita bulatkannya ke 1. Jadi 15 ditambah 1 sama dengan 16. Yang keempat, ada panjang sebuah pasta gigi diketahui 12 cm lebih 2 mm. Pembulatan terdekat untuk panjang pasta gigi adalah 12 cm karena hanya 2 mm. Kalau penulisannya seperti yang C dan D, kalau misalnya lebihnya 5 mm, maka kita bulatkannya ke atas, sentimeternya ditambah 1. Tapi kalau misalnya lebih milimeternya kurang dari 5, maka kita bulatkannya ke bawah, hilangkan milimeternya. Paham? Mudah-mudahan paham ya kalian semua. Cukup sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Selebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.